Mantap. Mantap. Mantap coy. Selamat pagi gengs, dan selamat datang di Malaga, di Spanyol Selatan. Ya gue dari kemarin berangkat dari Nice, langsung ya lanjut perjalanan ke Spanyol. Dan di sini bokap gue punya satu apartemen, ya dia agak sering di sini. Dan kebetulan untuk Natal ini dia di sini, ya gue ke sini untuk kunjungi dia, sama ada beberapa saudara gue yang juga ada di sini. Terus ya untuk hari ini gue mau sedikit melihat kota Malaga seperti apa. Jadi ini salah satu kota paling tua di dunia, maksudnya di mana masih ada ya sepanjang waktu ini selalu ada aktivitas manusia gitu loh. Ya di ini kota ini didirikan tahun 770 sebelum Masehi. Dan selama waktu ini itu udah diaklukkan oleh orang Romawi, oleh orang Arab, terus dari orang Maroko, karena ini dekat juga dengan perbatasan Maroko Spanyol. Jadi ada sedikit sejarah Islam di sini juga. Cuma pada tahun 1438 orang Arab atau orang Maroko mereka diusir dari kota ini. Dan setelah itu ya pengaruh Islam makin hilang gitu di sini. Jadi agama yang bisa di sini sekarang itu Kristen Katolik. Oke guys, gue mau lanjut jalan dan melihat seperti apa kota Malaga. Satu tempat wisata yang wajib dikunjungi di Malaga adalah Teatro Romawi. Dari sekian banyak tempat wisata di Malaga, ini adalah tempat yang merupakan situs peninggalan Romawi. Tempat wisata berupa situs Teatro Romawi itu dikenal juga dengan sebutan El Teatro Romano. Teater ini terletak di kawasan kaki bukit Gibralfaro. Sampai sekarang situs bangunan kuno ini masih merupakan situs tertua yang ada di Malaga. Situs ini diketahui berdasarkan penelitian sejarawan sudah dibangun sejak 1 abad sebelum Masehi.
Tempat wisata El Teatro Romano ditemukan secara tidak sengaja ketika ada rencana pembangunan Taman Kota Casa de Cultura pada 1951. Alih-alih meneruskan pembangunan taman, proses ekskavasi untuk taman teater ini pun diberlangsungkan saat itu juga dan memakan waktu selama bertahun-tahun. Saat Perang Punisia kedua berlangsung, Malaga ditaklukkan oleh Romawi di Kartago pada 218 sebelum Masehi. Teater ini dibangun pada zaman Julius Caesar Augustus pada abad ke-1 Masehi. Kaisar Vespasianus memberikan Malaka Lex Flavia Malasitana yang membuat kota itu menjadi kota maja di bawah hukum Latin. Mereka membangun sebuah kota besar dan memanfaatkan kedekatan dengan laut. Secara bertahap mengubahnya menjadi gambar dan rupa Romawi. Ruang publik dibangun, seperti pemandian, gedung administrasi, dan hiburan. Saat itulah teater dibangun, tempat di mana berbagai jenis karya dramatis ditampilkan, tetapi seringkali juga melayani kaisar untuk propagandanya. Teater di Malaka tidak digunakan lagi setelah pertengahan abad ke-3 Masehi. Lingkungannya diubah untuk menjadi kolam besar yang melayani industri pengasinan. Di kolam-kolam ini, ikan diawetkan dengan menggunakan saus yang terbuat dari usus ikan. Ini dikenal dengan istilah garum. Kolam-kolam ini dari abad ke-5 dan seterusnya digunakan sebagai tempat pemakaman. Kawasan teater ini baru dibuka untuk umum pada tahun 2011. Tempat ini difungsikan pula sebagai tempat pertunjukan khususnya untuk menampilkan pertunjukan di musim panas. Orang Fenisia pertama kali datang ke Malaga sebagai pedagang yang terutama mencari logam dan garam. Namun, tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk menetap di wilayah tersebut, mendirikan kota Malaga. Ada yang mengatakan bahwa namanya berasal dari pabrik, yang lain bilang itu berasal dari garam, dan juga ada yang bilang namanya berasal dari Dewi Mainake. Lokasi kota Fenisia awalnya ditemukan di muara sungai Guadalhorce, Cerro del Villar, dan kemudian dipindahkan ke Bukit Alcazaba di kaki gunung Gibralfaro. Sebagian besar dari sisa-sisa Fenisia yang telah ditemukan adalah rumah-rumah dengan teras tengah dan alas batu, dinding, menara, dan bahkan sebuah tempat perlindungan kecil. Salah satu hal yang paling aneh tentang budaya Fenisia di Malaga adalah bahwa ia datang untuk membuat koinnya sendiri, membuktikan pentingnya pencapaian kota itu. Orang Yunani di Malaga. Ada satu hipotesis yang namanya hipotesis tentang Mainake. Ada banyak dokumen dan peninggalan arkeologi yang membuktikan adanya aktivitas komersial yang kuat dengan orang-orang Yunani. Bahkan beberapa sejarawan kuno berbicara tentang keberadaan koloni Yunani di wilayah ini. Namun, masih banyak pertanyaan tentang tingkat kehadiran Yunani di pantai Malaga. Malaga kemudian menjadi koloni Punisia sekitar pada tahun 573 sebelum Masehi. Pada periode ini, Malaga seperti seluruh wilayah di sekitarnya memiliki aktivitas komersial yang kuat sampai perang Punisia dimulai, yang berakhir dengan kekalahan Jenderal Kartago Hannibal dan kemenangan Roma
yang lalu menguasai kota ini. Kedatangan Roma di Malaga menyebabkan kota tersebut menjadi bagian dari Hispania tersembunyi, Hispania La Leja, dengan ibu kotanya di Córdoba. Selama periode Republik, tidak ada transformasi besar dari kota Kartago kuno. Namun, dengan berkuasanya Kaisar Augustus dan dimulainya Kekaisaran Romawi, banyak kota di Hispania mulai meromanisasi. Pada zaman itu, ada penciptaan kuil, teater, forum, pusat kebugaran, sumber air panas, dan lain-lain. Malaga selama zaman Romawi menjadi kota yang sangat makmur, terutama karena produksi garum. Pada abad ketiga, dengan melemahnya Kekaisaran Romawi dan invasi orang-orang barbar, terjadi krisis di lingkungan perkotaan. Kota-kota seperti Malaga mengalami penurunan pendudukan dan berhenti menggunakan ruang publik seperti amfiteater dan teater Romawi. Kekristenan juga semakin berkembang di dalam kekaisaran sampai akhirnya menjadi agama resmi kekaisaran. Periode penguasaan Romawi berakhir dengan cepat setelah invasi dari Afrika Selatan oleh kaum Muslim pada tahun 711 Masehi. Pada awal abad ke-8, Kekaisaran Romawi mengalami kemunduran. Berbagai bangsawan menghadapi perang yang ingin memegang kekuasaan monarki Gotik. Salah satu pihak dalam konflik ini meminta bantuan militer dari kaum Muslim yang berada di Afrika Utara untuk berpartisipasi dalam konflik tersebut. Pasukan Muslim melintasi Selat Gibraltar dan dalam pertempuran di Cadiz, mereka mengalahkan pasukan Romawi. Jenderal Tariq Ibn Ziyad yang memimpin pasukan melihat kesempatan yang sempurna untuk menjarah semenanjung dengan pasukannya. Namun, melihat sedikit perlawanan dari populasi Hispanik Romawi yang muak dengan aturan Romawi, ia memutuskan untuk menaklukkan semenanjung Iberia. Umat Islam dengan cepat berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah berkat diplomasi yang cerdik. Mereka menawarkan kebebasan beribadah dan harta milik kepada mereka yang tidak membuat perlawanan. Hal ini mendorong banyak kota untuk tidak memberikan perlawanan dan tunduk tanpa pertumpahan darah. Komunitas Yahudi juga menyambut Tuhan baru dengan tangan terbuka, karena mereka sebelumnya telah diperlakukan dengan buruk oleh orang-orang Kristen. Seni dan arsitektur periode Nasrid memiliki gaya tertentu yang berasal dari Kerajaan Granada. Ini merupakan salah satu warisan paling indah dari seni Muslim di Spanyol. Salah satu contoh bagus dari seni ini adalah beberapa monumen di Alcazaba, Malaga. Arsitektur Alcazaba tidak banyak dipengaruhi oleh seni kekhalifan Medina Azhara atau Masjid Córdoba. Meskipun demikian, kita dapat menemukan beberapa lingkungan khas arsitektur Nasrid seperti Arco de Herradura con Alfiz, sebuah lingkungan yang dibungkus bingkai persegi. Perhatian utama para seniman Alcazaba adalah untuk menutupi setiap ruang dengan dekorasi. Mereka tidak peduli seberapa kecil ruangan itu. Meskipun di Alcazaba Malaga, sebagian besar dari dekorasinya telah hilang, masih ada kemungkinan untuk melihat beberapa fragmen dan beberapa rekreasi. Dindingnya ditutupi dengan keramik dan plesteran yang indah dengan perhiasan. Atapnya dihiasi dengan bingkai kayu berukir, mengingat fakta bahwa menurut budaya Muslim, dilarang untuk menggambarkan sosok manusia. Nasrid menggunakan perhiasan yang berbeda dan beragam. Salah satunya adalah kaligrafi klasik, khususnya kursif dan kufik.
dengan berbagai kalimat seperti tiada pemenang selain Allah.